Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sultan Anwar. Hari ini saya akan membuat tugas video mata kuliah Matematika Ekonomi mengenai obligasi. Yang akan dibahas dalam materi ini ialah yang pertama itu definisi obligasi dan pihak yang berhak menerbitkan obligasi. Yang kedua, alasan menerbitkan obligasi dan peringkat obligasi. Yang ketiga, obligasi yang dijual tanpa ada batas waktu. Yang keempat, spot interest rate, nominal yield, dan current yield, serta yield to maturity atau YTM. Dan yang terakhir yaitu soal. Obligasi merupakan suatu surat berharga yang dijual kepada publik, di mana di sana dicantumkan berbagai ketentuan yang menjelaskan berbagai hal seperti nilai nominal, tingkat suku bunga, jangka waktu, nama penerbit, dan beberapa ketentuan lainnya yang terjelaskan dalam undang-undang yang disahkan oleh lembaga yang terkait. Menurut Frank Zefavogi, secara umum, harga sebuah obligasi dapat ditulis sebagai berikut. Obligasi diterbitkan oleh pihak-pihak yang memiliki legalitas dari segi hukum, karena ini menyangkut dengan pertanggungjawaban di kemudian hari seperti persoalan ketidakmampuan menyelesaikannya dan sebagainya. Ada beberapa pihak yang menerbitkan obligasi, yaitu perusahaan, pemerintah, pemerintah negara bagian, pemerintah asing, dan perusahaan asing. Alasan bagi sebuah perusahaan untuk menerbitkan obligasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penetapan bunga obligasi biasanya tidak terlalu tinggi. Yang kedua, biaya dalam penerbitan atau mencetak obligasi adalah lebih murah dibandingkan dengan menerbitkan saham. Karena menerbitkan saham hitungannya adalah per lot, dan satu lot adalah 500 lembar. Dan yang ketiga, pada saat obligasi dilakukan dan dijual ke publik, maka jika terjadi kendala dalam pembayaran obligasi, perusahaan bisa menyelesaikan dengan mengalihkan pemegang obligasi menjadi pemegang saham yang biasa dikenal dengan obligasi konversi atau beda jenis dan karakteristik obligasi. Alasan orang membeli obligasi, yaitu yang pertama memiliki obligasi jauh dari risiko karena tingkat suku bunganya tetap. Yang kedua, obligasi diterbitkan oleh institusi yang memiliki badan hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, serta memiliki mekanisme penyelesaian pada saat bermasalah. Yang ketiga, seorang investor yang membeli obligasi dapat mempertahankan obligasi yang dimilikinya hingga jatuh tempo tiba dan selanjutnya mengambil atau memperoleh pendapatan tersebut untuk diinvestasikan kembali. Yang keempat, jika pemegang obligasi merasa terdesak oleh kewajiban untuk membayar utang karena faktor tagihan dari pihak lain, maka ia dapat meminjamkan obligasinya tersebut sebagai jaminan hingga utang tersebut dilunaskan. Yang kelima, kemampuan sebuah institusi dalam membeli berbagai jenis obligasi yang berasal dari berbagai perusahaan, negara, dan pemerintah negara bagian akan memberi pengaruh kepada penilaian publik terhadap kapasitas finansial perusahaan yang dianggap kuat, atau dengan kata lain perusahaan akan naik. Jenis obligasi berdasarkan penerbitan. Yang pertama, Treasury Bond atau TB. Treasury Bond adalah obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah seperti Departemen Keuangan atau Bank Sentral suatu negara. Yang kedua, Corporate Bond. Corporate Bond adalah obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan. Obligasi jenis ini mengandung berbagai macam permasalahan seperti risiko yang harus ditanggung oleh pihak pemegang obligasi jika ternyata perusahaan tersebut
mengalami risiko gagal bayar dengan sebab-sebab tertentu. Yang ketiga, municipal bond adalah obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah negara bagian dan biasanya pemegang obligasi ini dibebaskan dari pajak. Yang keempat, foreign bond. Foreign bond adalah obligasi yang diterbitkan oleh negara asing dan salah satu risikonya adalah risiko dalam bentuk foreign currency atau mata uang asing. Berikut adalah gambar pergerakan grafik obligasi. Pada gambar tersebut terlihat garis obligasi bergerak lurus mengikuti waktu. Itu terjadi karena nilai obligasi adalah tetap atau tidak berfluktuasi, yaitu misalnya sebesar 4 miliar, maka tiap tahun tetap 4 miliar hingga akhir periode. Adapun tingkat keuntungan dalam bentuk bunga adalah juga tetap, yaitu misalnya ditetapkan 0,11 atau 11%. Berbeda-bedanya tingkat bunga obligasi sangat bergantung pada dua hal, yaitu waktu jatuh temponya suatu obligasi dan premi resiko obligasi. Spot interest rate merupakan tingkat bunga dari obligasi yang hanya mempunyai satu arus kas bagi pembeli obligasi tersebut. Obligasi dengan satu arus kas seperti ini sering disebut juga dengan zero coupon bond dan pure discount bond. Yield merupakan hasil yang diperoleh dari menginvestasikan sejumlah dana pada suatu obligasi. Nominal yield merupakan tingkat bunga dari suatu obligasi. Contoh, PT HM Wuruk Perkasa menerbitkan obligasi tingkat suku bunga adalah 12,5% per tahun. Maka artinya nominal yield obligasi tersebut adalah 12,5%. Current yield adalah rasio tingkat bunga obligasi terhadap harga pasar dari obligasi. Rumus menghitung current yield adalah CY sama dengan CI per PM, di mana CY sama dengan current yield dari obligasi tersebut. CI adalah kupon interest atau kewajiban membayar kupon obligasi. PM adalah market price of bond atau harga pasar dari obligasi. Contoh soal nominal yield dan current yield. Diketahui PT Mahesa melakukan pembayaran obligasi per tahunnya adalah sebesar 45 juta rupiah dan harga yang ditetapkan adalah sebesar 385 juta rupiah. Maka selanjutnya kita dapat menghitung current yield-nya adalah titik-titik. Dari soal kita dapat mengetahui bahwa CI-nya sama dengan 45 juta rupiah dan PM atau market price of bond sebesar 385 juta rupiah. Penyelesaiannya ialah 45 juta dibagi 385 juta sama dengan 0,1169 dipresentasikan menjadi 11,69%. Maka current yield dari soal PT Mahesa adalah sebesar 11,69%. Contoh soal kedua. Informasi diperoleh bahwa manajer keuangan PT Rinka Kabudi pembayaran obligasi per tahunnya adalah sebesar 133 juta. Adapun harga ditetapkan sebesar 450 juta rupiah. Maka selanjutnya kita dapat menghitung current yield-nya sebagai berikut. Dari soal kita dapat mengetahui bahwa kupon interest-nya adalah sebesar 133 juta dan market price of bond-nya sebesar 450 juta. Jadi penyelesaiannya ialah 133 juta bahagi 450 juta sama dengan 0,30. Maka hasil current yield dari PT Rinka Kabudi sebesar 30%. Yield to maturity atau YTM adalah keuntungan yang diperoleh seorang investor dalam membeli commercial paper, yaitu obligasi pada harga pasar saat ini dan selanjutnya menahan obligasi tersebut hingga waktu deadline atau jatuh tempo tiba.
Berikut adalah contoh rumus yield to maturity yang dikemukakan oleh Bambang Rianto, di mana C adalah bunga tahunan dalam rupiah, F adalah harga nominal dari obligasi atau jumlah yang akan diterima pada akhir umurnya, P adalah harga pasar, dan N adalah umur obligasi. Contoh soal YTM. Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka diketahui bahwa umur obligasi PT Aulia pertama adalah 10 tahun, di mana bernilai nominal sebesar 5 miliar dan harga pasar yang berlaku adalah 4, miliar dan membayar bunga obligasi sebesar 5% setiap tahunnya. Maka berdasarkan data tersebut, kita dapat menghitung besarnya rate of return dari obligasi tersebut apabila dipertahankan sampai hari jatuh temponya. Dari soal kita dapat mengetahui bahwa harga nominal dari obligasi atau jumlah yang akan diterima adalah sebesar 5 miliar, harga pasar sebesar 4,5 miliar, umur obligasi adalah 10 tahun, dan bunga tahunan adalah 5% dari 5 miliar. Selanjutnya tinggal memasukkan angka-angkanya sesuai dengan rumus, terus tinggal menghitung. Di sini hasilnya adalah 0,063158 atau 6,3158%. Lanjut contoh soal kedua. Seorang manajer pada PT Serikat Mulia melakukan analisis terhadap sebuah obligasi yang diketahui umur dari obligasi tersebut adalah 15 tahun dengan nilai nominalnya sebesar 25 miliar dan harga pasar yang berlaku sebesar 24 miliar 500 juta rupiah. Bunga obligasi yang dibayarkan sebesar 5,5% setiap tahunnya. Dari data tersebut, maka hitunglah besarnya rate of return dari obligasi tersebut apabila dipertahankan sampai hari jatuh temponya. Dari soal tersebut, kita dapat mengetahui bunga tahunan sebesar 5,5%, harga nominal dari obligasi sebesar 25 miliar, harga pasar sebesar 24 miliar 500 juta rupiah, dan umur obligasi 15 tahun. Cara kerjanya masih sama dengan soal sebelumnya, hanya memasukkan angka dan menghitung besarnya rate of return. Rate of return dari soal PT Serikat Mulia ini adalah 0,05690 atau 5,690%. Sekian dulu video materi obligasi saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Kritik dan sarannya saya tunggu di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.